warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita pada subuh hari ini masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan tak lupa kita kembali berniat, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Ar-rabi'u, yang keempat kemarin telah. Yang pertama kita membicarakan hukum-hukum puasa yang wajib, kemudian yang sunatnya apa, yang ketiga yang makruhnya. Nah, yang keempat yang haram kita berpuasa. Yang pertama, siyamul mar'ati naflan bi ghairi izni zawjiha au ilmiha bi ridaihi illa idza lam yakun muhtajan laha ka'allam ghaiban au muhriman bi hajjin au umratin au mu'takifan. Berpuasanya seorang perempuan puasa sunat namun tidak mendapatkan izin daripada suaminya. Ini termasuk jumhur ulama, artinya 3 mazhab ini mengatakan hukumnya makruh. Makruh tahrim. Arti makruh tahrim itu makruh yang mencapai haram. Jadi karena ada kalimatnya di sini makruh, inilah ada makruh, ada haram. Ini menandakan bahwasanya puasanya tadi itu hukumnya sah, tapi berdosa. Nya ada dikerjakan berdosa dan tidak sah. Jadi kalau makruh tahrim ini dikerjakan sah, tapi haram. Tapi ada yang dikerjakan haram dan tidak sah. Itu maksud daripada makruh tahrim. Sama kita sholat sesudah sholat subuh, tidak ada alasan apa jua pun lalu kita sholat sunat. Sholat sunat sesudah fardu subuh. Habis wiritan mengantuk, kepikiran mending bawa sholat aja supaya jangan mengantuk. Nah, sholatnya itu tadi itu namanya sholat makruh tahrim. Sholat yang makruh lagi haram. Artinya sah saja, cuma haram. Jadi ada yang tidak sah dan haram, ada yang sah tapi haram. Nah, sama di sini. Seorang perempuan yang melakukan puasa sunat namun tidak dapat izin daripada suaminya, salah puasanya, tidak batal puasanya karena dia tidak melakukan pembatal puasa. Namun berdosa. Kenapa? Karena dia tidak izin dengan suaminya. Nah, itu yang pertama, haram bi makruh tahrim. Yang kedua, yang haram lagi berpuasa, shaumu yaumish syakki, yaitu hari berpuasa hari ragu-ragu, yaitu 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Karena terkadang Sya'ban itu 29, lalu yang 30-nya itu adalah satu Ramadan. Itu dimakruhkan
bagi orang yang tidak pernah terbiasa berpuasa sebelumnya, sebelumnya lalu bertepatan tanggal 30 Sya'ban pas bertepatan hari Kamis misalnya. Puasa kebiasaan dia puasa Senin Kamis, lalu hari Kamisnya ternyata 30 Sya'ban, bolehlah orang tadi melakukan puasa sunat, boleh. Tapi apabila orang itu tidak terbiasa langsung berpuasa 30 Sya'ban, maka itu haram hukumnya. Nah, ada lagi yang haram Tapi ini pendapat Imam Syafi'i. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah masuk setengah daripada bulan Sya'ban, artinya mulai 16 Sya'ban sampai 30 atau 16 Sya'ban sampai 29 Sya'ban, itu fala tasumu, janganlah kalian melakukan puasa. Tapi apabila belum tanggal 16, artinya 15 ke bawah, itu silahkan puasa yang mutlak kah, artinya tidak berniatan daripada aku hari ini tidak makan juga misalnya, karena tidak ada uang untuk beli makanan, mending aku puasa, sah puasanya. Tapi apabila mendadak dia melakukan puasa sunat mulai 16 Sya'ban sampai 29 atau 30 Sya'ban, menurut Imam Syafi'i itu hukumnya haram. Yang walaupun tiga mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hadisnya ini hadis dhaif. Tapi menurut Imam Syafi'i ini tidak dhaif, karena daripada pengarang kitab-kitab hadis sahih, Sunan Abi Daud, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, itu mengatakan bahwasanya hadis ini bersanad sampai ke Rasulullah. Hadisnya ini bersanad sampai ke Rasulullah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal hadis ini dhaif, tapi di dalam kitab-kitab hadis yang 5, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan lain sebagainya, hadis ini selalu dimuat oleh 5 pengarang hadis ini. Lalu menurut Imam Suyuti karena hadisnya ini sering dibuat oleh pengarang kitab hadis-hadis sahih, maka dikatakan hadis ini hasan. Arti hadis hasan itu artinya hadis yang bagus untuk diamalkan pemahamannya. Berarti kalau begitu, apabila kata Rasulullah sudah menemui pertengahan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Artinya haram berpuasa. Ini Imam Syafi'i saja. Sedangkan imam 3 mazhab yang lain, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hadis ini dhaif. Oleh karena dhaif, maka tidak haram berpuasa mulai 16 Sya'ban sampai 29 atau 30 Sya'ban, sekalipun puasanya itu puasa mendadak atau puasa mutlak. Ini jadi jangan dibiasakan udahnya puasa aja sudah aja. Mulai 16 Sya'ban itu dihitungnya sampai 29. Timbang-timbang menghemat uang, mau menghadapi bulan Ramadan tidak ada kerjaan. Jualan di pasar Ramadan tidak bisa jual, tidak ada modalnya, mending uang pertengahan Sya'ban ini disimpan untuk bulan puasa. Lalu disimpannya, lalu dia berpuasa. Jadi uangnya itu disimpan untuk bulan Ramadan. Nah, mendingan aku berpuasa orang tadi tanpa ada sebab, maka hukumnya haram. Apabila sudah mulai masuk 16 Sya'ban. Illa terkecuali tidak haram mulai 16 Sya'ban itu liwirdi bi an itada saumud dahri, terkecuali orang itu sudah membiasakan bertahun-tahun sering berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW itu sebulanan bulan Sya'ban itu berpuasa.
Nah itu sudah terbiasa lah, sudah terbiasa. Lalu 16 Sya'ban dan lain sebagainya itu tetap melakukan puasa. Atau orang itu sering membiasakan puasa Senin Kamis, lalu ketemu 16 Sya'ban, lalu ketemu 17 Sya'ban, maka tidak haram hukumnya. Jadi apabila itu sudah menjadi kebiasaan dia berpuasa sampai bertemu pertengahan Sya'ban akhir, maka tidak haram berpuasa di pertengahan Sya'ban tersebut. Bila sudah terbiasa. Jadi kalau kita yang tidak biasa ini jangan coba-coba. Nah, jangan coba-coba. Sedangkan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu selalu mengqada puasa Ramadan beliau itu pada waktu bulan Sya'ban. Apa alasan Siti Aisyah? Aku kata Siti Aisyah selalu mengqada daripada bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Jadi hampir bertemu bulan Ramadan, Siti Aisyah itu selalu mengqada puasa beliau bulan Ramadan. Kenapa? Karena beliau haid. Beda dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah Zahra radhiyallahu anha itu tidak pernah haid seumur hidup beliau. Nah, sedangkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya selalu haid. Itu keistimewaan daripada anak Rasulullah SAW yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha itu tidak pernah haid seumur hidup beliau. Nah, oleh karena perempuan itu haid di bulan Ramadan, lalu karena nih Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah ini selalu sibuk mengurus Rasulullah SAW sehingga pada waktu bulan Sya'ban di saat Rasulullah SAW berpuasa sebulanan, di saat itulah Sayyidatina Aisyah ikut juga mengqada puasa Ramadan beliau. Lah, jadi haram hukumnya berpuasa yang tidak ada sebab, tidak mendatang sebab atau tidak ada kebiasaan berpuasa sebelum-sebelumnya, berpuasa di pertengahan akhir, artinya 16 sampai 29 Sya'ban. Itu yang kedua adalah, jadi pertama puasa perempuan puasa sunat tanpa izin suami sah, tapi haram. Yang kedua berpuasa pertengahan, berpuasa ragu-ragu, puasa ragu-ragu yaitu 30 Sya'ban. Boleh puasa 30 Sya'ban apabila sebelumnya itu ada berpuasa. Yang ketiga tadi adalah berpuasa pada pertengahan akhir Sya'ban. Yang keempat, saumul haidi wa nufasa haramun. Puasanya orang haid atau nifas haramun, haram, wala yasihu, dan tidak pula sah pula. Yang kelima, qala Syafi'u, berarti Imam Syafi'i, yuhramu saumun nisbi akhir min Sya'ban, yaitu berpuasa pertengahan nisfu Sya'ban. Nah, ini yang puasa-puasa yang diharamkan. Selanjutnya puasa-puasa yang makruh, kasaumi, dari berpuasa setahunan. Ifradu yaumil jum'ati bisaumi, ifradu yaumil sabati aw yaumil syaki wa yaumun wa aw yaumaini qabla ramadan inda bihur. Di antaranya lagi puasa setahunan. Ini puasa setahun adalah menurut Imam Malik hukumnya sah. Menurut Imam Malik bahkan dianjurkan berpuasa setahunan. Kalau mazhab yang lain mengatakan makruh, termasuk Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan puasa setahunan. Artinya puasa setahunan itu diantaranya boleh tidak berpuasa itu kan hari raya tasyrik, hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha. Nah, selain daripada hari raya itu dia melakukan puasa terus. Itu menurut Imam Malik yundabu, dianjurkan. Artinya tidak makruh. Nah, ini salah satu amalan daripada Nabi Allah Idris alaihissalam, puasa setahunan. Jadi ceritanya di dalam kitab Syarah Sitin Mas'alatan
Di saat Anas bin Malik ini kan pembantu Rasulullah yang menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun di rumah Rasulullah, mulai anak-anak adalah sampai remaja. Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini ceritanya berjalan-jalan dengan Rasulullah SAW di sebuah kaki bukit, berjalan-jalan. Rasulullah laju, Anas bin Malik terlambat di belakang, agak jauh sedikit. Nah pada waktu itu kata Anas bin Malik, aku mendengar suara seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad yang diberikan rahmat, yang selalu diampuni. Anas bin Malik mendengar suara laki-laki ini turun daripada gunung tadi menuju bukit lembah ke bawah. Faidan bi rajulin bi salasati mi'ati zira'in. Pada waktu itu kata Anas bin Malik, aku melihat seorang laki-laki, perkiraanku laki-laki tersebut tingginya 300 hasta. Berapa meter tuh? Sekitar 12 meteran lah. Anas bin Malik turun ke bawah, melihat ada laki-laki yang berdoa, Allahumma ja'alni umatan Muhammadin al-marhumati al-maghfurati. Ya Allah, jadikanlah aku ini jadi umatnya Nabi Muhammad yang diberikan rahmat dan diampuni dosa-dosanya. Turun Anas bin Malik, man anta. Jadi kata laki-laki tadi, siapa kamu? Ana gulamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pembantu Rasulullah. Wa man anta, siapa kamu? Kata Anas bin Malik, aku adalah aku Muhammadin sallallahu aku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Idris alaihi salam. Nabi Idris. Nah, tolong kasih tahulah kepada saudaraku yang di atas sana. Maksudnya Rasulullah SAW kata Nabi Allah Idris, katakan bahwasanya ada saudaranya di bawah sini. Naik Anas bin Malik ke atas menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, di saat kita melakukan perjalanan tadi, cerita Anas bin Malik, saya mendengar ada suara laki-laki yang berdoa begini. Lantas saya datangi. Nah, ternyata orang ini tingginya 300 hasta dan dia mengaku sebagai saudara engkau wahai Rasulullah, yaitu yang bernama Idris alaihissalam. Datangi Rasulullah. Tidak diceritakan di sinilah, karena tingginya 300 hasta bertemu dengan Rasulullah SAW, entah Nabiullah Idris tadi mengecil sehingga seukuran dengan Rasulullah, itu tidak diceritakan. Apakah Rasulullah sendiri yang bertambah tinggi beliau, yang sehingga beliau ini yang kedua-duanya Nabiullah Idris dan Rasulullah SAW saling berpelukan. Pas pada waktu itu bertepatan waktu sholat asar. Rasulullah jadi imam, Anas bin Malik dan Nabiullah Idris di belakang menjadi makmum. Nah, setelah selesai sholat asar, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Allah Subhanahu wa taala, tolong datangkan nanti sebaki makanan yang datang daripada langit. Turun satu baki. Bahasa Banjarnya satu ceper. Nah, satu ceper, bahasa Banjarnya satu ceper. Apa? Baki kan? Talam. Makanan surga datang dari langit. Doa Rasulullah. Diam. Nabi Allah Idris diam. Makan kata Rasulullah. Makan. Rasulullah Anas bin Malik. Ini belum makan lagi. Nabi Allah Idris nih. Disuruh Rasulullah tolong makan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Allah Idris, seandainya sampeyan ini tidak menyuruh saya makan, niscaya saya akan meneruskan puasaku. Baru ini kata Nabi Allah Idris alaihissalam, baru ini saya berbuka. Dalam 1 tahun itu 1 kali berbuka Nabi Idris alaihissalam. Coba bayangkan puasanya beliau lah. Tahan. Setahunan 1 kali berbuka puasa, coba bayangkan.
Nah, puasa setahunan demikian adalah itu syariatnya Nabi Allah, syariatnya kita. Selama kita tidak berpuasa di hari-hari yang diharamkan, yaitu hari-hari raya puasa, hari-hari hari raya ataupun hari raya tasyrik, lah maka puasanya tadi sah. Yundabu artinya dianjurkan, kata Imam Malik, orang itu berpuasa setahunan. Artinya bukan disunahkan, artinya terserah saja. Kalau sanggup itu bagus. Nah, sedangkan pendapat yang lain, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, puasa setahunan hukumnya makruh. Kalau Imam Malik dianjurkan. Faqala Hanafiyatu, berkata Imam Abu Hanifah, as-shaumul makruhu kismani, makruhun tahriman wa makruhun tanzihan. Imam Abu Hanifah mengatakan makruh di sini, puasa makruh di sini ada dua pembahagian. Yang pertama, puasa itu makruh tapi haram. Ada makruh dan sangat dilarang. Makruh tahriman contohnya adalah puasa 2 hari raya dan hari raya tasyrik, dan puasa 30 bulan Sya'ban. Itu makruh tahrim. Makruh tanzih artinya sangat-sangat makruh, artinya hampir mencapai haram tapi sah, yaitu berpuasa 10 Muharram tanpa disambung dengan 9 atau 11. 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, kebiasaan kita adalah, mohon maaf, kebiasaan kita berpuasanya pada waktu 10 Muharram saja. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah ini makruh hukumnya. Apabila tidak dibarengi dengan puasa 9 Muharram atau 11 Muharram. Ini sama inilah puasa nisfu Sya'ban adalah yang paling abdulnya. Itu cara berpuasanya itu kita mulai 13, 14, 15. Jangan mengkhususkan 15 Sya'ban saja, karena tidak ada dalil hadis masalah itu berpuasalah kamu kata Rasulullah pada waktu nisfu Sya'ban. Tidak ada, dalilnya tidak ada. Yang ada kita disuruh menganjurkan beribadahlah malam nisfu Sya'ban. Jadi yang abdulnya supaya kita jangan menyalahi daripada sunnah Rasulullah, itu berpuasanya kapan nisfu Sya'ban itu 13, 14, 15 Sya'ban. Takutnya kita tuh nanti mengkhususkan nisfu pertengahan Sya'ban itu dengan berpuasa pada hari itu. Tetap sah, cuma tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi jangan beranggapan ini aja puasa, orang puasa nisfu Sya'ban ini orang ini tidak puasa, dan berarti belum paham ini masalah hukum. Wa qala al-Malik, berkata Imam Malik, tadi pendapat Imam Abu Hanifah masalah puasa yang makruh. Berkata Imam Malik, yundabu shaumud dahri wala yukrahu, dianjurkan puasa setahunan, wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan, li ijma'in ala luzumihi liman nadarahu, kesepakatan ulama kata Imam Malik atas melaksanakannya bagi orang yang menadarkannya, walau kana makruhan, sekalipun dimakruhkan. Wa yundabu shaumun yaumal jumu'ati wa la yukrahu, dianjurkan artinya dibolehkan berpuasa pada hari Jumat saja. Kan beda dengan kita lah. Kita kemarin itu membicarakan apabila kena hari Jumat kita berpuasa, harus sebelumnya ada puasa atau sesudahnya berpuasa. Nah, sedangkan Imam Malik tidak apa-apa bila Jumat saja puasa, tidak dibarengi sebelum dan sesudahnya dengan puasa.
Selanjutnya yang kedua yang makruh menurut Imam Malik berpuasa itu adalah yukrahu shaumu tatawwi liman alaihi shaumun wajibun kal qada'i wa shaumun dhaifi biduni idni mudayyib. Berpuasa sunat bagi orang yang masih ada qadaan puasa wajib. Orang ini mau puasa sunat Senin Kamis, tetapinya puasa Ramadan tahun dahulu itu belum dikodanya, maka puasa Senin dan Kamisnya tadi itu hukumnya makruh. Jadi yang bagusnya benar mengkode sekalian puasa Senin Kamis. Jadi tidak boleh tidak boleh diasingkan, tidak boleh diasingkan. Aku puasa sunat Senin Kamis sudah. Tidak dimasukkannya mengkode daripada puasa Ramadan atau tidak digabungnya dengan puasa nadar-nadar yang lainnya, maka puasa yang seperti ini hukumnya makruh, sah tapi tidak berpahala menurut Imam Malik. Nah, kemudian menurut Imam Syafi'i lagi, yukrahu ifradu jumu'ati bisawmi, makruh berpuasa hari Jumat saja, adalah tanpa dibarengi sebelum atau sesudahnya. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal itu sama seperti dengan pendapat Imam Syafi'i. Kemudian wajib-wajib daripada berpuasa. Insya Allah nanti kita membahas masalah zakat itu mungkin pertemuan yang keempat nih, karena kita menemui bulan Ramadan ini ada 4 kali pertemuan dalam hari Minggu. Jadi terakhir aja nanti pembahasannya masalah zakat fitrah. Syarat sah wajib puasa. Yang pertama Islam, yang kedua balik dan berakal, dan yang ketiga suci daripada hadas haid, hadas besar atau haid. Syarat sah puasa yang pertama niat. Nah ini agak beda sedikit lah perkara niat. Ta'rifun niat, ta'rif artinya pengertian niat itu al-qasdu wa huwa i'tiqadul qalbi fi ila syai'in wa azmihi alaihi. Maksud niat itu adalah menyengaja, artinya harus sengaja. Makanya kita kanlah kalau berniat diartikan tuh sengaja aku. Supaya terbeda. Niat itu apa tujuannya? Supaya membedakan adat kebiasaan dengan ibadah. Itu aja. Sekalipun pekerjaan kita ibadah tapi tidak dilandasi dengan niat, itu namanya kebiasaan. Sama kita berjalan. Itu kebiasaan berjalan. Duduk itu jadi kebiasaan, tapi karena tidak dibarengi niat, maka itu tidak hukum ibadah. Jadi niat itu adalah menyengaja. Artinya tidak boleh tanpa sengaja. Tidak sengaja tidak hukum ibadah. I'tikad hati mengerjakan sesuatu itu ibadah. Yang pertama Abu Hanifah. Cara niat Abu Hanifah di dalam puasa. Al-afdalu fi siyamati kulliha ayyannya waqta tulu'il fajri. Ini bedanya dengan kita. Yang paling afdal kata Imam Abu Hanifah, berniat itu pada waktu terbit matahari jikalau dia mampu.
artinya hampir imsak orang baru berniat berpuasa. Artinya makan dahulu lah, makan dahulu. Nah ini bedanya. Alasan beliau li'annan niyata inda tulu'il fajri taqarana awalu juz'in minal ibadah. Karena bahwasanya niat pada waktu terbit matahari artinya imsak itu besertaan hukum orang itu dinilai berpuasa. Kita dinilai mulai puasa itu pada waktu imsak. Kalau sebelum imsak itu bukan puasa karena boleh makan. Gitulah. Nah, jadi ini bedanya dengan kita. Kalau kita malam berniat, nanti pada waktu sahur berniat kembali. Jadi kita waktu kecil itu kanlah niat di masjid atau di musola dulu lah. Nanti pada waktu dibangunkan oleh orang tua kita sekitar jam 4 tuh, yuk niat lagi, ulang lagi niat kata beliau. Nah berarti ini adalah mengikuti keluar daripada khilafiyah. Nanti kita bicarakan niat daripada Imam Syafi'i. Jadi ini keluar daripada khilafiyah, artinya kita tidak menyalahi pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya niat itu pada waktu terbit fajar, artinya imsak. Karena mulai imsak itulah awal-awal dihitung mulai berpuasa. Aneh lah. Nah ini jangan bingung di sini kita. Jadi malam misalnya lah kita ketiduran, inilah tidak sempat ikut tarawih, niat bersama berjamaah, tidak niat. Lalu subuh langsung makan. Rupanya kelaparan nih lah, banyak orang langsung makan. Makan. Astaga, ya belum berniat. Ada pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya niat itu pada waktu imsak. Nah, hakikatan secara hakikat seperti itu kata Imam Abu Hanifah. Itu yang paling afdal seperti itu karena kita itulah kalau beribadah sama kita beribadah adalah salat. Itu di mana mulai niat pada waktu takbir. Takbir ini awal-awal salat lah, awal-awal salat. Berarti niat itu di awal-awal ibadah. Sama di sini. Awal-awal ibadah itu dinilai pada waktu imsak. Betul ya? Betul ya. Jadi bagi orang yang sering kelupaan niat di sini bisa berniat pada waktu imsak. Wa inna wa ba'da tulu'il fajri fa in kana sawmu dainan la yajuzu bil ijma'i. Wa minal laili taqarruhu taqdiran. Yang namanya berniat pada waktu malam itu kata Abu Hanifah takdiran itu secara secara takdir aja. Artinya secara angsuran supaya mengingat nanti subuhnya itu adalah niat berpuasa. Itu takdiran aja kata Imam Abu Hanifah. Wa inna wa ba'da tulu'il fajri, jikalau orang itu berniat setelah terbit fajar, fa in kana saumu dainan la yajuzu bil ijma'i wa in kana ainan wa huwa saumu ramadan wa saumu tatawwi kharija ramadan wa al-madhhab yajuzu. Ini maksudnya beginilah. Jikalau seseorang itu berniat pada waktu terbit fajar, artinya waktu imsak. Fa in kana shaumu dainan la yajuzu. Jikalau puasa yang dikerjakannya itu adalah puasa hutangan, artinya mengqadha, la yajuzu itu tidak sah hukumnya. Bagaimana pemahamannya? Tapi apabila berbetulan pada waktu itu adalah ini bulan Ramadan, Senin, Kamis, ini kan bertepatan waktunya adalah kita misalnya malam. Ini agak banyak kita bahas misalnya malam. Besok kan hari Senin, itu kebiasaan puasa sunat. Kamis, besok harinya Kamis, itu kebiasaan puasa sunat. Nah, kemudian pada waktu malam kita tidak berniat. Pada waktu imsak kita baru berniat, maka salah hukumnya sah karena bertepatan pada waktu itu ada puasa. Senin ada puasanya, Kamis ada puasanya.
Tapi apabila seseorang itu ada apa? Ada hutang puasa dan tidak tahu apakah besok puasakah tidakkah. Subuh bangun, sebelum imsak makan. Pas pada waktu imsak keingatan, aku tadi sahur cuma untuk puasa apalah. Diingat-ingatnya, ada kodokan 1 kali, besok mengkodok puasa, tidak sah hukumnya menurut Abu Hanifah karena mendadak datang. Niatnya tadi mendadak datang. Beda misalnya mulai malam, besok aku sengaja mengkodok puasa. Nah, lalu nanti yang niatnya itu dikuatinya pada waktu imsak, maka sah hukumnya. Karena puasa yang seperti itulah, mengkodok seperti itu karena mendadak. Beda dengan Ramadan tadi kata Imam Abu Hanifah, besok hari Ramadan sudah, walaupun tidak berniat malamnya, pada waktu imsak sudah berniat, itu sah hukumnya karena besok harinya pasti Ramadan. Beda misalnya yang tidak tahu nih lah, di luar daripada bulan Ramadan tidak tahu kita ini puasa kan tidak besok puasa, nah hukumnya tidak sah. Itu Abu Hanifah. Wa qala al-Malaki, berkata Imam Malik, yustaratu li sihatin niyat iqa'uha fil laili min al-ghurubi ila akhir juz'in minhu. Menurut Imam Malik, syarat sah wajib niat itu adalah meletakkannya pada waktu awal-awal malam, artinya mulai maghrib ila akhir juz'in minhu, sampai daripada akhir malam, artinya maksud waktu imsak. Au iqa'uha ma'a tulu'il fajri, atau meletakkannya pada waktu imsak. Wala yadur bi halatil ula ma hadatsa ba'da niyat min uklin aw syurbin aw jima'in aw naumin. Itu menurut Imam Malik. Dan sah kata beliau lah niatnya tadi itu berpuasanya 1 kali di dalam sebulanan. Awal bulan Ramadan sengaja aku berpuasa sebulanan penuh di bulan Ramadan karena Allah. Jadi hari kedua, ketiga, keempat dan sampai ke-30 bulan Ramadan itu tidak berniat lagi, hukumnya sah menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita niat satu kali niat untuk 1 bulan, karena ada pembatalnya pada waktu maghrib. Berarti kan habis puasa lah hitungannya puasa. Nah, awal-awal mulai puasa mulai imsak. Itu alasan Imam Syafi'i mengatakan tidak sah niat 1 kali untuk 1 bulan. Dikarenakan apa? Karena antara maghrib sampai hampir imsak itu dikatakan tidak berpuasa. Berpuasa itu cuma siang. Artinya ibadah puasa ini adalah ada pembatasnya yaitu pada waktu malam. Beda misalnya orang itu puasa wisol, artinya puasa yang bersambung. Karena awal-awal Islam pada waktu di zaman Rasulullah SAW itu puasa wisol semuanya, puasa wisol. Bila orang itulah ceritanya adalah Qais, inilah sahabat Rasulullah SAW. Ini kerjaannya capek, datang ke rumah sore, mau buka puasa sore. Jadi bertanya Qais ini kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk berbuka puasa? Tidak ada wahai suamiku, tapi saya carikan dulu. Berangkat istrinya tadi mencarikan ke pasar. Ini awal-awal puasa di zaman Rasulullah. Berangkat ke pasar. Sampai ke rumah membawa makanan, ternyata Qais tadi ini tertidur. Nah, hukum puasa wisol apabila sudah tertidur setelah maghrib, maka itu hukum bangunnya itu hukum puasa lagi. Makanya kebanyakan sahabat apabila sudah berbuka puasa maghrib, itu semua hajatnya ditunaikan pada waktu itu sebelum tidur. Apabila sudah tidur sekalipun sesudah maghrib, itu hukumnya berpuasa kembali sampai kepada waktu imsak. Itu puasa di zaman Rasulullah awal-awalnya. Satu kejadian. Tertidur ternyata si Qais tadi.
Padahal niatan hati inilah untuk berhubungan intim dengan istrinya, tapi karena mengingat apabila sudah tidur pada waktu malam lalu bangun, maka bangunnya itu hukum puasa. Bangunnya itu hukum puasa sudah. Sampai besok lagi siang, sampai buka maghrib puasa lagi betul, sampai ke imsak lagi. Nah sama Sayyidina Umar nih lah, Sayyidina Umar sama juga ceritanya. Ketiduran Sayyidina Umar, tapi karena aku ingin sekali, kata Sayyidina Umar, nafsuku ini tidak bisa ku tahan lagi, ku gauli istriku. Lalu pada waktu berkumpul Rasulullah, lalu sahabat-sahabat yang lain, ini sudah tahu sudah gelagat Sayyidina Umar inilah, bahwasanya malam hari tadi itu inilah batal puasanya. Kenapa batal? Karena setelah berbuka puasa maghrib ketiduran Sayyidina Umar, bangun mau berhubungan intim sama istrinya malam hari itu juga. Ternyata tidak tahan Sayyidina Umar berhubungan intim dengan istrinya. Besok harinya melapor dengan Rasulullah. Jadi kata para sahabat, nah pasti sudah diomeli Rasulullah, Umar nih pasti sudah, kata sahabat-sahabat ini pasti sudah diomeli Rasulullah. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan begitu. Nah di saat Rasulullah mengatakan jangan begitu, turunlah ayat uhillal lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan kepada kalian untuk berhubungan dengan istri kalian pada waktu malam bulan puasa. Awal mulanya tidak boleh apabila sudah bangun tidur, sekalipun 1 menit 2 menit. Misalnya nih maghrib adalah maghrib, pas buka puasa karena kecapean ketiduran, nah bangunnya itu tidak boleh lagi makan dan minum sampai kepada waktu imsak. Itu puasa zaman Rasulullah. Tapi cuma berselang beberapa hari setelah itulah baru turun ayat uhilla lakum lailatas syiyam. Jadi untung kita tidak menemui bulan yang seperti itu, malah coba seperti itu ketiduran sebentar di sebelah di sini misalnya buka-buka, bahaya sudah. Nah berkata Imam Syafi'i, jadi Imam Malik tadilah mulai terbit mulai tenggelam matahari, artinya masuk mulai maghrib sampai ke subuh, itu niatnya. Dan yang kedua boleh niatnya satu niat untuk satu bulan. Imam Syafi'i tidak mengatakan sah dikarenakan apa? Dikarenakan maghrib sampai ke imsak itu belum hukum puasa. Lalu oleh karena demikian niatnya harus dipisahkan. Harus ada niat terus setiap hari. Dikarenakan puasa itu adalah pada waktu siang hari saja, sedangkan malam itu tidak hukum puasa. Nah, adapun Imam Syafi'i disyaratkan niat puasa itu adalah tabyitun niyati lailan, memalamkan niat. Yang penting ada malam. Memalamkan niat. Tabyitun niyati lailan, memalamkan niat. Kita setelah selesai sholat tarawih atau witir baru berniat, karena syaratnya adalah memalamkan niat, dimalamkan niat tadi. Waqala Hanabilah, berkata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, itu seperti Imam Syafi'i, bahwasanya niat itu di malam hari. Karena ada hadis Rasulullah SAW, man la yajma' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak mengumpulkan niat puasa sebelum imsak, fala siyama lahu, maka tidak hukum berpuasa orang tersebut. Nah ini kenapa kita menganjurkan nawaitu shauma qadin an adai fardhu syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Karena ada hadis, barang siapa tidak mengumpulkan niat puasa qablal fajri, sebelum imsak, maka tidak hukum berpuasa. Adapun puasa sunat, maka hukumnya sah-sah saja sekalipun sudah tergelincir matahari.
adalah masalah niat masalah niat seperti itu. Insyaallah minggu yang akan datang kita membahas bagaimana pembatal puasa. Orang yang kan ada sekarang adalah ada pengobatan yang secara asap. Trauma apa? Terapi, apakah itu sah atau tidak? Apa bagaimana dengan asap tadi itu tebal? Apabila asapnya itu tadi tidak tebal, itu nanti insyaallah minggu yang akan datang pembatal puasa kita bicarakan. Sampai nanti insyaallah kita bicarakan masalah kiparat-kiparatnya. Apakah karena ini beda-beda dalam mazhab ini beda-beda. Ada yang mengatakan bayar kiparat puasanya tidak. Ada yang berpuasa dengan bayar mengkodok dengan kiparatnya. Ada yang sekedar bayar puasa tapi kiparatnya tidak ada, padahal orang ini melanggar. Itu pertemuan kita yang ketiga, dan pertemuan yang keempat kita akan membahas secara insyaallah secara tuntas masalah pembagian zakat fitrah. Karena yang masalah pembagian zakat fitrah ini yang paling banyak salah cara membaginya. Karena di dalam pembagian zakat fitrah itu kan ada 8 golongan satu golongan dibuang karena tidak ada di sana. Nah, ini yang 4 golongan, yang 8 golongan atau 7 golongan ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang khusus ada yang khusus artinya lebih banyak, ada yang sekedar keperluan. Karena di sana kalimatnya innamas shadaqatu lil fuqara, khusus kepada orang fakir, wal miskin, amil, wal mu'allafati qulubuhum. Ada 4. Wa fir riqabi, nah bagian yang kedua riqab, wal gharimin wa fi sabilillah. Nah, bila ada fi itu artinya sekadar keperluannya. Artinya bagiannya harus sedikit. Bila lil fuqara wal masakin boleh banyak. Itu insyaallah pertemuan yang keempat nanti kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal puasa kita di bulan Ramadan ini dan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta minna antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana lagi? Betul.